Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Askari Syabila, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengalaman saya terkait fans culture dan consumer culture. Sebelum saya menjelaskan pengalaman pribadi saya terkait fans culture, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai konsep dari fans culture sendiri. Nah, dimulai dari apa fans itu? Fans itu adalah sekelompok individu yang mencurahkan waktu dan emosinya pada idola atau selebriti, film, musik, olahraga, atau karya seni tertentu. Fans atau penggemar ini dapat disebut sebagai penonton aktif yang mempunyai keinginan dan perjuangan terus-menerus, sehingga sifat ambigu dari penggemar atau fans dan kompleksitas partisipasi mereka membuat masyarakat tidak bisa lagi membedakannya dengan mudah antara produsen dan konsumen, nilai pakar dan nilai tukar. Selain itu juga, jenis penggemar ini juga semakin kompleks. Fans culture sendiri merupakan fenomena sosial di mana sekelompok orang memiliki minat yang mendalam terhadap sesuatu hal di atas, seperti yang sudah saya jelaskan, seperti idol atau selebriti, film, musik, olahraga, atau karya seni tertentu. Nah, mereka ini gak hanya menikmati konten atau karya tersebut, tetapi juga terlibat dalam aktivitas yang luas, seperti mengikuti berita terkini, mengoleksi barang-barang terkait, berpartisipasi dalam diskusi online atau komunitas, serta mendukung dan menghormati idola atau hal yang mereka sukai. Pengalaman pribadi saya dalam topik fans culture ini adalah saya merupakan salah satu fans atau penggemar dari grup band K-pop yaitu Blackpink atau disebut dengan Blink. Nah, selama saya menjadi penggemar Blackpink ini, saya merasakan adanya kegembiraan dan motivasi yang mendalam karena saya merasa terhubung dengan hal-hal positif yang diberikan oleh anggota Blackpink kepada saya sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dalam hal fans culture sendiri, saya bukan termasuk fans atau penggemar yang aktif, melainkan saya termasuk fans atau penggemar pasif yang memilih untuk mengamati dan mencari informasi positif yang saya butuhkan, serta memberikan kontribusi berupa like dan share. 확실히 이렇게 직접 블링크를 만나서 얘기를 하니까 더 기분이 좋고 오늘은 진짜 즐거워서 시간도 많이 이렇게 늘어나고 이렇게 되는 것 같아요. 네, 너무 재밌었어요. 저희 콘서트에서도 보고 해외 투어도 가서 많이 볼 텐데 너무 기대되고 자주자주 볼 수 있으면 좋겠고 항상 응원해줘서 고맙고 사랑합니다. 팬분들이랑 가까이서 얘기하니까 즐거웠고 이렇게 잊고 있었던 감정들이 막 새록새록 올라오는 순간이었습니다. 오늘 와주셔서 막 응원 멘트도 많이 해주고 콘서트도 놀러 온다고 하니까 되게 흐뭇한 순간들이었습니다. 언제나 너무 고맙고 자주 봐요. 너무 오랜만에 하는 팬사인회여 이렇게 많은 사람들이 모여있는 거 보고 제가 너무 신기해가지고 되게 놀랬고 또 한 명 한 명 다 너무 좋은 대화 나누고 되게 좋은 얘기 많이 된 것 같아서 기분이 너무 좋습니다. 사랑해요 블링크. 메시지 같은 거 받을 때 너무 고맙고 힘이 나고 열심히 할 수 있는 것 같아요. 그래서 이번 콘서트도 열심히 하고 다 같이 즐겁시다. 우리 자주 봐요 이제. 안녕. 사랑해.
Di sisi lain, ada juga pengalaman negatif saya ketika saya membeli light stick Blackpink yang secara tidak langsung saya sudah terkontrol oleh industri. Padahal, jika saya tidak membeli light stick pun, saya masih bisa menerima informasi positif dan bisa berkontribusi dalam memberi dukungan kepada anggota Blackpink. Dan fans culture ini bisa memiliki dampak yang beragam pada setiap individu. Hal ini bisa menjadi pengalaman yang positif dan membangun, tetapi juga bisa membawa dampak negatif jika tidak seimbang atau jika menjadi obsesi yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep consumer culture dan pengalaman pribadi saya. Nah, di consumer culture sendiri merupakan istilah yang menggambarkan masyarakat di mana kegiatan konsumsi, pembelian, dan kepemilikan barang menjadi fokus utama dalam kehidupan sehari-hari. Budaya ini mendorong individu untuk memandang diri mereka dalam konteks apa yang mereka miliki, gunakan, dan konsumsi. Identitas, nilai diri, dan status sosial seringkali terkait erat dengan barang-barang yang dimiliki atau konsumsi yang dilakukan. Dalam consumer culture sendiri terdapat 3 perspektif, yang mana salah satunya adalah menganggap konsumsi sebagai sumber fantasi dan kesenangan, dirayakan dalam citra budaya konsumen dan tempat konsumsi tertentu seperti mall, yang menghasilkan kegembiraan fisik dan kesenangan estetika langsung. Pengalaman pribadi saya sendiri dalam consumer culture yaitu ketika saya membeli barang yang saya inginkan seperti membeli tas, membeli baju, dan juga sepatu, saya merasa senang dan puas. Karena ketika saya membeli tas baru, saya bisa merasakan kepuasan ketika menemukan tas yang tidak hanya cocok dengan gaya saya, tetapi juga praktis dalam penggunaan sehari-hari. Nah, dalam pengalaman pribadi setiap individu juga, dalam consumer culture ini sangat dipengaruhi oleh preferensi individu, nilai yang mereka tempatkan pada barang tersebut, dan bagaimana budaya konsumsi secara keseluruhan memengaruhi pandangan setiap individu terhadap membeli barang-barang tersebut. Contohnya, Indonesia yang mayoritasnya penduduk muslim dan lebih dominan memakai pakaian yang tertutup, saya sebagai orang muslim juga akan membeli pakaian yang tertutup dari tren mode yang terus berubah, di mana saya mungkin merasa perlu untuk selalu membeli pakaian baru agar tetap up to date. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan atau perasaan tidak cukup dalam diri saya sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.